Berikutnya akan kita bahas dahsyatnya teknik taksiran S detail ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan pertama, taksiran itu tidak sama dengan pembulatan ya. Banyak yang merancukan antara taksiran dan pembulatan. Taksiran memang menggunakan pembulatan gitu, tapi tidak sama. Taksiran yang kedua, taksiran itu harus mudah. Kalau taksiran susah, ya namanya bukan taksiran. Kemudian mendekati hasil yang sesungguhnya. Ya. Saya kasih contoh ya, taksiran yang menggunakan pembulatan kemudian tidak mudah dan tidak mendekati hasil yang sesungguhnya. Ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh penerbit yang terkenal ya. Jadi saya comot aja gitu. Saya tunjukkan gitu. Jadi 23 ditambah 15 kira-kira berapa gitu. Jadi ini kalau tidak usah dikira-kira 38. Kalau dikira-kira berapa gitu. Dikira-kira sebetulnya juga mudah, tidak dikira-kira juga mudah gitu. Kebetulan ini mendekati hasil yang sebenarnya gitu. Tapi sayangnya tidak memenuhi syarat mudah itu tadi ya. Jadi kalau hasil yang sesungguhnya sudah mudah gitu lah, ngapain naksir gitu. Kemudian yang kedua misalnya 268 dikurangi 242 kira-kira berapa? Ini juga sebetulnya mudah, tidak usah ditaksir aja kelihatan ya. 26. Nah, ini hasilnya 26 gitu. Kalau ditaksir berapa? Ini mereka cara memberikan penyelesaiannya begini. 200, 300, 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Tidak mendekati hasil yang sebenarnya. Selisihnya jauh ya, 26 dan 100 itu 1:4 gitu. Jadi sekali lagi taksiran itu tidak sama dengan pembulatan. Taksiran itu harus mudah dan mendekati hasil yang sesungguhnya. Kita berandai-andai ya. Kalau ditanya 23 ditambah 15 itu mau misalnya gitu ada 3 orang, yang satu seorang guru matematika, yang satu siswa ya SD tapi atau SMP tapi pernah juara OSN Olimpiade Sains gitu misalnya, dan seorang ahli matematika gitu. Ini ditanya hasil sesungguhnya pasti 38, tapi perkiraannya bisa berbeda-beda. Jadi taksirannya tidak tepat gitu. Kemudian ini 268 dikurangi 242 itu 26. Kalau ya semua orang gitu, mau anak SD, SMP, ahli matematika, semua jawabnya 26 gitu. Tapi taksirannya berapa gitu? Bisa berbeda-beda gitu. Makanya taksirannya tidak sama dengan pembulatan, harus lebih mudah gitu. Kalau soalnya seperti ini kan taksirannya jadi lebih susah dari hasil yang sesungguhnya. Ya, itu tentang taksiran, kesepakatan kita tentang taksiran gitu. Kemudian taksiran S detail. Kalau misalnya taksiran disamakan dengan pembulatan, maka 11 kali 11 itu kira-kira 100. 13 kali 12 kira-kira 100, 14 kali 14 juga kira-kira 100. Kalau dengan taksiran S detail, 11 kali 11 itu bukan 100 tapi 120. 13 kali 12 bukan 100 tapi 150. 14 kali 14 bukan 100 tapi 180. Mudah, mendekati keadaan yang sesungguhnya ya. Penjelasannya begini. Jadi kalau 11 kali 11 itu bukan 100 tapi 120 ya, jadi 100 ditambah dengan ini satuannya. Satuannya kita tambahkan aja 10 gitu. Jadi 120. Ini juga satuannya kita tambahkan 50. Kita tambahkan 80 gitu. Atau ya, taksiran caranya menaksir itu dikalikan kelipatan 10 ya. Jadi ini 1 yang di sebelah kanan misalnya dipindah ke sebelah kiri. Karena satunya dipindah ini jadi 10.
Ini jadi 12. 12 kali 10 itu 12 puluh atau 120. Ini duanya dipindah ke kanan atau tiganya dipindah ke duanya dipindah ke kiri atau tiganya dipindah ke kanan, ya. Atau satuannya dijumlahkan hasilnya 15 puluh. Satuannya dijumlahkan atau empatnya dipindah ke kiri atau yang ini dipindah ke kanan sama aja. 18 puluh atau 180. Itu nilai taksiran. Ini belum selesai ya, jadi hanya sebagian dari kedahsyatan cara menaksir SDTA. Kalau kita sudah tahu taksirannya, maka nilai yang sesungguhnya itu amat sangat mudah sekali. Jadi, ya, misalnya ini, kalau kita sudah tahu ya, ini 100 ditambah 50 atau 15 kali 10, 150, maka hasil yang sesungguhnya itu tinggal mengalihkan satuannya ini. 3 kali 2 itu 6. Ya. Kemudian hasil yang sesungguhnya berarti 150 ditambah 6. Ini taksirannya 180, hasil yang sesungguhnya tambah aja 4 kali 4, 16. Jadi ini 196. Ini 200 tambah aja 21. 221. Pasti betul gitu. Boleh dibuktikan. Ya, jadi taksiran SDTL itu mudah mendekati hasil yang sesungguhnya, kemudian bisa dilanjutkan dengan hasil sesungguhnya hanya dengan sedikit langkah mudah. Langkah mudahnya ini tadi dikalikan satuannya, selesai gitu. Dengan cara yang sama, maka kita bisa menyelesaikan ini, ya, misalnya 15 kali 12, ini taksirannya 170, 17 kali 10, kemudian selisihnya 5 kali 2, hasilnya 180. Ini taksirannya 180, selisihnya 7, jadi 187. Ini taksirannya 180, selisihnya 15, 195. 190 tambah 14, 204. 190 tambah 20, 210. 200 tambah 21, 221. Ya. Nah, ini taksiran SDTL itu untuk banyak persoalan ya. Jadi nggak cuma kelipatan 10 saja. Kita akan bahas di sini. Sebelumnya saya masuk kembali sepakat dulu ya. Jadi kalau 2 kali 2 kan 4. 2 kali 20 ya 40. 21 kali 2 kan 42. 21 kali 20 ya 42 puluh ya. 21 kali 2 meter 42 meter gitu. Jadi tinggal ngikuti aja gitu. Enggak perlu pakai jari ditekuk-tekuk. Sekarang ini kita ke contoh 23 kali 22 ya. Taksirannya ini nilai 2-nya itu kita pindah ke kiri ya. Jadi 20, ini jadi 25. 25 kali 2 itu 50. Kalau 25 kali 20 ya 50 tambah puluh lagi gitu. Jadi 500. Kemudian selisihnya terhadap 20 ya. Kalau tadi terhadap 10 karena pembulatan 10, sekarang karena pembalutan 20, jadi selisihnya terhadap 20 itu 3 kali 2, 6. Jadi hasil yang sesungguhnya itu 506. Ini pindah ke kiri atau ini pindah ke kanan sama ya, 28 kali 20. 28 kali 2 itu 56 puluh atau tambah 01. Kemudian selisihnya 16. 576. Jadi dengan taksiran SDTL itu hasil yang sesungguhnya pun mudah gitu. Kalau kali 40 ya sama ya, tinggal ini ada contohnya, ada keterangannya, ada latihannya, bisa dipelajari. Saya akan ke yang spesial, yaitu 100 ya. Jadi kalau 2 kali 1 2, 2 kali 100 200.
2300, 107 kali 100 itu 10700 ya, 107 00. Nah, jadi ya sesuai dengan taksiran dan sesuai dengan keunikan bilangan. Jadi kalau kita menyelesaikan perkalian 103 kali 103 itu bisa menggunakan keunikan bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya, atau dengan teknik taksiran. Teknik taksirannya itu pindah 3 ya ke kiri, jadi 106 kali 100, 10600. Kemudian selisihnya itu 3 kali 3, 9 ya. Sehingga 103 kali 103 itu 10609 atau 10.609. 103 kali 104 ya, sama dengan cara taksiran ya. Jadi 4-nya dipindah ke kiri, 10700, selisihnya 3 kali 4, 12. Jadi 10.712 ya. Mudah sekali, Anda bisa cermati, kemudian bisa latih. Latihannya ada di buku ya. Kemudian saya tunjukkan hal yang lain ya. Jadi ini kita juga sama ya, bisa menggunakan keunikan bilangan. Jadi kalau 97 kali 97 itu 9400 ditambah 3 kali 3. Atau kalau kita menggunakan taksiran, ini dikurangi 3 ya. Jadi 94 kurangi 3 untuk dipindah ke kanan. Jadi 94 100. 94 kali 100 itu 9400. Selisihnya 3 kali 3, sehingga 97 kali 97 itu 9409. Mudah sekali ya. Sekali lagi, keunikan bilangan taksiran itu ada hubungannya, jadi sisi ilmiahnya ada. Kemudian kalau 97 kali 98 caranya sama ya, supaya 100 itu ditambah 2. 2-nya diambil dari yang kiri. Jadi yang kiri 95, yang kanan jadi 100. 95 kali 100 itu 9500. 98 karena kita pendekatannya 100 ya. Jadi pendekatannya 100. 98 itu ditambah 2 supaya jadi 100. 97 ditambah 3. Jadi selisihnya itu 3 kali 2, 6. 97 kali 98, 9506. Demikian juga yang ini 9400, 5 kali 1, 9405. Kalau Anda sudah terlatih, ini bisa di luar kepala ya, tanpa coret-coret dan dikerjakan dengan cepat. Itu tadi taksiran S-detail. Kita bisa memanfaatkan taksiran S-detail ini untuk perhitungan yang banyak ya, macam-macam ya. Tidak terbatas. Tidak perlu pakai jari, tidak perlu pakai kalkulator, hasilnya mudah dan tepat.